Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Rati Rahmawati di podcast Literasi Digital Madrasah Kabupaten Kudus. Tak lupa salam kita aturkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani selaku Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, juga kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta kepada Bapak Haji Nusran Wahid selaku Pembina Yayasan 1 Kudus. Terima kasih atas dukungan dari beliau sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Nah, di siang hari ini nih, kita memiliki topik yang luar biasa, menarik ya, dengan narasumber yang juga menarik nih teman-teman. Selamat datang Gus Haji Muhammad Alamul Yakin MH nih. Enaknya dipanggil apa ini, Gus Muh saja atau Bapak, gimana Pak? Biar lebih kelihatan muda, ya. Gus Muh saja. Oke, ya, Gus Kalau ya. Pak itu kelihatan nanti tua nanti. Oh iya, masih muda Pak, kelihatan masih muda. Generasi milenial ya teman-teman. Nah, jadi beliau adalah Kepala MTS Nurul Ulum Kudus ya Pak ya. Nah, berbicara tentang fenomena akhir-akhir ini Pak, pandemi yang kita saja belum tahu kapan berakhirnya ya Pak. Ini sudah memasuki tahun kedua dan mau ke tahun ketiga nih. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan, khususnya di bidang madrasah ini Pak? Pastinya begini, kita pahami bersama pandemi ini memang memberikan tantangan yang berat. Tapi di balik tantangan itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Ya, betul. Kita pahami betul bahwasanya begini, dunia madrasah atau pendidikan madrasah itu kan membiasakan untuk talaki, bertatap muka, bertemu. Nah, ketika kemudian datang pandemi ini, mau tidak mau kemudian proses pembelajaran yang selama ini dibiasakan dengan tatap muka, mau tidak mau harus berubah. Nah, di sini kemudian memberikan tantangan tersendiri, ya, utamanya bagi para pengajar, juga pastinya bagi para siswa. Bagaimana bisa memahami situasi yang sedang ada dan tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Nah, makanya kemudian di pandemi ini para pengajar kemudian membuat sebuah inovasi tersendiri meskipun belum bisa maksimal ya. Mulai hikmahnya diantaranya ya, Bapak Ibu guru yang sudah lumayan sepuh pun punya antusias tersendiri ya. Sekarang sudah terbiasa di hadapan kamera untuk diambil gambarnya, diambil videonya untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran. Ya, pada awalnya ya masih canggung, sama ya, awalnya canggung, bingung dengan ada tata cara pembelajaran secara daring itu bagaimana, karena terbiasa dengan tatap muka, dengan ceramah ya. Tapi setelah selama 1 tahun berjalan, kita dampingi, sekarang sudah semakin luas, ya. Bisa kemudian membuat rekaman materinya dengan dibantu di rumah, dan dibantu dengan anaknya untuk divideokan, itu sudah jadi. Jadi pandemi ini ya menghasilkan proses kreativitas yang bagus buat pembelajaran. Ya betul ya, jadi pemirsa, ternyata pandemi ini selain memberikan, ya kita semua harus struggling ya Pak, bertahan hidup di tengah era seperti ini. Kita tidak bisa mengelak, karena ini arus kehidupan ya, arus digitalisasi. Di dari sektor pendidikan pun kita sudah berupaya banyak gitu ya Pak ya, untuk istilahnya gimana caranya siswa-siswa ini tetap merasakan atmosfer belajar di kelas meskipun itu melewati tatap maya gitu ya Pak. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana alur pendidikan nih Pak yang kita bisa dibilang misalnya review balik Pak dari tahun-tahun awal pandemi, kan pasti berbeda ya Pak dengan sekarang nih. Iya. Bagaimana ya Pak ini perkembangannya sejauh ini? Dari awal pandemi ya, sebagai pembelajar ya, sebagai pengajar pun maupun pembelajar itu sangat kaget dengan shock ya. Karena ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita terbiasa dengan bertemu, kemudian menyampaikan, kemudian mendapatkan umpan balik secara langsung. Pandemi memaksa kita sebagai pengajar, pendidik untuk tidak bisa seperti itu. Karena pastinya berbeda lah, orang
bertemu secara langsung, meskipun zaman sekarang sudah ada video call pun tetap berbeda dengan ngobrol seperti ini. Ya. Begitu juga apalagi di kita di madrasah ya. Di madrasah itu pentingnya memiliki guru. Ya. Pentingnya memiliki guru karena ada menyambungkan sisi rohaniyah, ya. sisi batin, sisi rohaniyah seorang guru kepada murid, dan itu harus ketemu. Jadi awal pandemi memang membuat kita kebingungan dalam terus bagaimana proses pembelajaran ini. Sedangkan tidak boleh di sekolahan, harus secara daring. Bagi seorang pembelajar saja begitu membingungkan. Iya, Pak. Begitu membingungkan, apalagi kemudian bagi siswa. Kalau mungkin bagi siswa di tingkatan SMA atau aliyah ya, dia sudah mulai bisa mempergunakan gadget dengan baik, dia sudah sudah bisa mengatur waktu. Juga di tingkatan di bawahnya, meskipun juga pasti presentasinya berbeda. Tapi kalau kemudian kita melihat di bawah, di tingkatan MI atau SD, itu sangat susah proses ini. Dan perlu kita pahami juga efek dari pandemi ini di tingkatan dasar. Kalian bisa lihat, kita ketahui bahasanya begini. Di tingkat dasar, kelas 1 contohnya, itu kan sudah mulai baca tulis ya, secara kurikulum. Dengan di tingkatan TK tidak diperkenankan. Kita menemukan karena saya juga punya anak saya yang kemarin sekarang sudah kelas, dan ini ditemukan di banyak tempat di tingkatan dasar. Akhirnya proses kemarin itu, pandemi ini, pembelajaran online ini, kita menemukan ada bahasa kerennya, ada generasi yang hilang terkait pembelajaran, lost generation terkait dengan pembelajaran atau lost education. Coba sampean bayangkan betapa kemudian kita harus tambah struggle lagi, tambah mengembangkan pengembangan pendidikan lagi. Ketika kita menemukan selama 1 tahun kemarin atau hampir 2 tahun lah, itu anak-anak yang semestinya di kelas 1 ini sudah bisa baca tulis dengan proses daring hal macam. Akhirnya ketika di kelas 3, proses pemahaman baca tulis mereka sangat kurang, sehingga banyak yang masih belum bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik. Materi di kelas 3 yang semestinya sudah lebih dari itu, otomatis berkurang dan diterima. Dan itu kan langsung berantai sampai ke kelas di atasnya. Efeknya sangat domino sekali. Nah, sedangkan di era seperti ini dengan pembelajaran digital, kita butuh filter yang bagus. Di era digital ini kita dituntut untuk multitasking, nggak bahasanya? Iya, Pak. Nah, kalau kita di generasi seumuran saya itu kan merasakan betul bagaimana kita contoh handphone saja. Handphone mulai zaman dulu hanya nada dering, hanya untuk SMS, telepon, kemudian berikutnya muncul nada dering yang polifonik, yang bisa diedit nadanya, tapi masih tetap, dan mulai bisa kirim gambar meskipun hanya hitam putih, sampai kemudian zaman sekarang yang semua data bisa lewat. Dalam sekian detik bisa tampilkan video, semuanya, apapun bisa transfer. Nah, bagaimana bisa memahami ini? Kita dituntut untuk semakin cepat, semakin bisa segala hal. Contoh paling gampang saja di era digital ini, sampai dapat kiriman materi kuliah, materi sekolah atau pembelajaran, begitu dibaca sudah, iya kan? Kita dapat info cepat, tapi ternyata juga cepat hilang. Ketika muncul kemudian data yang lain sudah. Jadi di era seperti ini memang kita membutuhkan
yang bisa survive ya, yang bisa bertahan dengan ini ya, yang mau berliterasi dengan baik. Jadi proses pembelajaran seperti kemarin kita lihat contoh kan di kami, anak-anak yang bisa menjaga prestasi pembelajaran yang baik, itu ya anak-anak yang mau didorong untuk berliterasi, baik itu membaca buku-bukunya, kemudian juga membaca tugas-tugasnya, dia pasti akan. Tapi kalau anak-anak yang tidak mau, jadi memang ya dua sisi mata uang lah Iya, kalau betul, bahasanya. Pak. Iya, jadi ada istilahnya era digital ini seperti mata pisau ya Pak ya. Iya, mata Ada pisau. manfaatnya juga ada risiko yang besar gitu. Nah, berkaitan dengan lost generation tadi Pak, ini yang menurut saya menarik. Memang apalagi untuk tingkat dasar pendidikan ya Pak, untuk anak-anak seperti itu kan figur seorang guru itu Iya. dibutuhkan. Secara fisikly kita dibutuhkan karena anak merasa lebih diperhatikan langsung. Tatap muka juga proses tanya jawabnya lebih mudah, Iya. pemahamannya lebih, transfer ilmunya lebih mudah gitu ya Pak, lebih efektif. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pendidikan di institusi Bapak berkaitan dengan upaya untuk menangani supaya lost generation-nya ini tuh berkurang gitu Pak? Selama pandemi karena apa? Karena COVID ini ya, sehingga kemudian harus kita secara daring. Itu mau tidak mau ya sistem kontrol harus dilakukan dengan baik. Dan itu tidak bisa hanya madrasah, karena bagaimana juga pendidikan, pilar-pilar pendidikan itu kan mulai dari guru, siswa, orang tua, dan sarana prasarana. Nah, 4 hal ini kalau tidak tersilaturahim atau terkoneksi dengan baik, sudah. Ya, karena di istri kami selain dan banyak sesuai yang lain juga sama sebenarnya. Ketika secara daring itu pasti juga di grup itu tidak hanya dimasukkan anak-anaknya, juga ada orang tua. Karena sebagai itu. Jadi orang tuanya bisa langsung memonitoring langsung ya Pak Iya, di situ. itu penting. Sekaligus ketika ada Yesus, karena kita nggak bisa ketemu, bahkan mohon maaf kalau seandainya normal pun kita ketemu di madrasah itu kan hanya berapa? 7 jam, 8 jam maksimal. Selebihnya bersama orang tua, bersama keluarga. Ini bukan bahasa lepas tanggung jawab, tidak, tapi sistem kontrol yang baik. Itu ketika pilar pendidikan ini di lingkungan sebuah institusi itu berjalan dengan baik. Mana ada unsur parenting ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu ya yang berkewajiban pertama pasti orang tua. Nah, hikmahnya lagi Bu ya. Semasa pandemi ini ternyata orang tua juga ikut belajar. Nah, ini hikmahnya ya. Ini hikmahnya. Hikmahnya sebagai orang tua juga ikut belajar ketika meskipun kadang ya mohon maaf karena dengan kesibukan orang tuanya kalau macam kadang ada muncul meme-meme itu belajar dengan orang tuanya itu lebih galak daripada gurunya kan. Karena muncul kaca seperti itu ya, karena memang kondisinya. Nah, tapi setelah sekian lama berjalan orang tua sudah mulai memahami untuk itu. Meskipun sekali lagi juga muncul kebosanan itu ya. Iya Pak itu. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia ini kan termasuk yang berhasil untuk penanganan COVID ini, untuk pandemi ini termasuk yang berhasil. Sehingga kita sudah mulai PTM meskipun sangat terbatas, dan itu juga orang tua pun sangat mengapresiasi itu. Iya Pak, jadi memang sebenarnya dibilang belum sempurna lah Pak, intinya kan tidak ada yang sempurna. Iya, Pak. betul. Sistem digitalisasi ini pun saya merasa ada gapnya untuk aspek sosialnya nih Pak, karena kan anak-anak ya Pak, kita bicara ke tingkat dasar, anak-anak yang terbiasa bertemu dengan temannya, di situ mereka bisa bermain bersama, bersosialisasi, interaksi antar manusia, kita mengenal rasa empati, simpati, tolong menolong, dan ternyata di era ini tuh berkurang gitu. Mungkin cakupannya, lingkupnya lebih menyempit karena mereka hanya berkutat di sekitar rumahnya ya Pak, ya at home ya. Nah, apakah sudah ada penanganan khusus Pak, nanti rencana mungkin kedepannya kan pandemi ini pasti insya Allah akan berakhir ya Pak. Nah, anak-anak ini nih Pak yang terbiasa at home nanti ketika datang ke sekolah gitu kan pasti sesuatu yang berbeda lagi nih Pak, sesuatu yang bagi mereka tidak terbiasa lagi gitu. Karena dulunya sudah terbiasa hampir 2 tahun lebih ini
mengenyam pendidikannya di rumah gitu. Bagaimana Pak dari segi point of view-nya seorang pendidik? Emang di akhirnya gini, teknologi yang kita sampaikan tadi dengan digital, kita tahu yang paling kita tahu lah, zaman sekarang itu anak umur 4 tahun 5 tahun aja udah pegang smartphone. Nah, semuanya, meskipun hanya untuk mendengarkan musik kalau macam. Dan itu sekali lagi menjadi menjadi dua mata pisau. Memang betul, semua teknologi itu juga dua mata pisau. Sekali lagi semakin kita dimudahkan dengan teknologi, resikonya juga semakin tinggi. Nah, di madrasah kami dulu awal-awal ketika PTM ya, awalnya kita masih mengecek dengan anak masih boleh bawa HP. Tapi begitu sudah kita udah nggak boleh. Karena di madrasah kami tidak boleh membawa HP sekolah intinya. Berarti sebelum ada COVID pun memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan di sekolah kami tidak diperbolehkan. Nah, ketika sama yang di pesantren pun begitu, akhirnya di pesantren, karena kebetulan kami juga memiliki pesantren ya. Karena 50% lebih di anak-anak kami itu pesantren. Ketika masa pandemi itu pun di pesantren. Karena ini ada keuntungan lebih. Jadi di antara berkah pandemi itu pesantren yang memiliki sekolahan atau sekolahan yang memiliki pesantren itu santrinya berlipat. Nah, tapi tetap dengan menjaga prokes dengan ketat. Di antaranya adalah sambangan orang luar tidak boleh. Orang tua dibatasi sampai 2 bulan tidak boleh. Anak juga tidak boleh keluar kalau macam. Dan anak juga sudah di swab dulu kalau macam. Proses-proses itu sudah berjalan. Dan ketika pada saat itu ya diperbolehkan bawa HP, tapi hanya khusus untuk pembelajaran daring. Setelah itu tidak boleh. Jadi prosesnya di sekolah kami ya awal-awal masih diperbolehkan untuk ngecek tugas, sehingga betul-betul berjalan melalui Google Classroom-nya bagaimana dicek. Tapi setelah berlanjut dengan baik, pembelajaran tatap muka dengan sistem metode shift ya, separuh datang separuh pulang. Nah, memang harus itu aturannya sudah seperti itu. Makanya kami kita semua lah sangat mengharapkan dan juga kita perbanyak untuk berdoa pula supaya pandemi ini betul-betul hilang lah atau selesai, supaya kita betul-betul bisa normal. Karena memang membuat tantangan tersendiri pandemi ini, tidak hanya dunia ekonomi, dunia pendidikan. Dan kita juga harus tahu Mbak, Kudus itu selain kota industri, kota pendidikan. Sampai bisa cari datanya, atau termasuk hampir bisa dipastikan itu hampir semua di setiap desa di Kabupaten Kudus itu ada madrasah. Bahkan mungkin satu desa bisa 2 atau 3, saking banyaknya. Dan secara nasional juga secara kuantitas siswa di tingkatan madrasah itu lebih banyak daripada sekolah negeri ya. Betul. Berarti tadi itu praktek tahapan transisi ya Pak. Mungkin transisi. Ketika dulu kita awal-awal totally kita at home, nanti suatu saat kita akan ada tatap muka, dan ketika pandemi berakhir kita benar-benar bisa 100% tatap muka. Jadi tahap yang tadi shifting tadi itu separuh-separuh itu tahap bagian dari adaptasi itu nanti. Meskipun ya memang orang tua pun juga kebingungan juga. Iya Pak, jadi kayak dilema ya Pak. Kalau misalnya dibiarkan di rumah saja tanpa ada interaksi langsung ke teman-teman ya dirasa kurang dari sisi emosionalnya. Sejauh ini Pak, bagaimana keadaan anak-anak Pak dari sisi emosionalnya yang terbiasa? Mungkin dulu kalau yang baru kelas 1, kelas 2 mungkin awal sekali ya Pak menyambut pandemi, karena mereka belum terbiasa sekolah umum gitu kan, belum ada pembanding. Nah, kalau yang sudah agak-agak kelas 5, 6 gitu kan dia sudah mulai merasakan tuh Pak perbedaannya. Jadi begini Mbak, saya ini kepala MTS, jadi setelah periode SD atau MI kemudian MTS hingga remaja. Di beberapa kasus kita temukan anak-anak di kelas baru ini, kelas 7, yang kemarin sempat teralienasi dengan daringnya. Itu proses untuk bersosialisasi, kemudian kecenderungan untuk emosionalnya ternyata juga tinggi. Mudah tersinggung kalau macam. Karena begini, dunia digital itu kan mengakibatkan kita mudah
apa ya, berprasangka negatif. Sama ketika beginilah, kita berdiskusi di forum grup WA atau apa ya, meskipun bahasanya guyon, tapi kan tergantung yang baca. Ya, mungkin karena nggak ada ekspresi. Nggak ada Kan ekspresinya. kalau ini bahasa tulisan kan kadang kalau nggak dikasih emot Iya. senyum gitu kan kita nggak tahu ini marah, Iya. bagaimana gitu ya Pak. Akhirnya, dan itu kan membawa dalam proses dalam kehidupan nyata. Iya. Karena apa? Karena tidak pernah berinteraksi seperti ini langsung. Sehingga ketika berinteraksi langsung ada yang menyinggung sedikit, anak mudah emosi. Nah, ini yang kemudian sering disampaikan di antara gangguan kejiwaan terkait dengan gadget di dunia digital ini juga. Sedangkan di MTS itu kan masa remaja, masa pertumbuhan emosional yang sangat labil. Jadi memang kami memang butuh pendampingan secara khusus ketika ditemukan anak-anak yang sempat bahasanya tadi lost education generation ya, generasi yang memang sempat kehilangan proses pembelajaran dengan bertemu guru, sehingga secara adab juga berkurang, kan secara etika juga sangat kurang karena tidak bertemu langsung dengan guru. Nah, di madrasah ya memang mau tidak mau, karena madrasah ini berbasis keagamaan, untuk menjaga tantangan dunia digital ini ya tetap juga mengedepankan akhlak. Akhlak ini bukan berarti hanya sekedar tata krama, tapi juga bagaimana menghormati norma-norma di dunia di era milenial ini secara digital. Setidaknya ya dunia digital ini kan tadi dua mata sisinya itu kan begini. Ketika kita berbuat hal yang tidak baik, itu akan tercatat selamanya. Jejak digitalnya ya. Jejak digital. Malah sebenarnya kita bisa begini. Di era digital itu sebenarnya kita malah bisa lebih menumbuhkan keimanan kita dan menjaga sikap baik kita. Contoh sederhana begini saja. Sekarang hampir semua orang itu bawa handphone berkamera. Semestinya orang ketika melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, itu semestinya khawatir. Nanti kalau direkam orang, itu semestinya kita itu sekarang ada kontrol akhlak dengan teknologi di dunia digital. Sekalipun memang sudah ada malaikat. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya, di era digital itu kita teknologi itu bagian dari rokep atitnya. Nah, kenapa saya katakan tadi mempertebal iman? Ini aja teknologi buatan manusia, apalagi teknologi buatan Allah yang menciptakan, pasti lebih canggih. Jadi rokep atit lebih canggih. Iya betul Pak. Ini kalau pakai contoh. Kamera CCTV bisa agak nempel, ngumpet-ngumpet gitu ya Pak. Dan orang akan dilihat jejak digitalnya. Sekarang hampir orang mau bekerja manapun harus menyampaikan media sosialnya di mana-mana, karena sebagai untuk tahu dalam 5 tahun dia aktivitasnya bagaimana. Dan kita di dunia di dunia pendidikan wajib untuk anak-anak juga kita punya, anak-anak itu sekolah itu harus memiliki ini tadi di dalam digital, memiliki ini, anak-anak ini akun Facebooknya apa, Twitternya apa, supaya apa di dunia maya itu kan ada ekspresi, sehingga, dan khususnya guru keBK-an, saya sampaikan pada guru BK saya, ketika ada perilaku anak yang kurang baik itu coba dicek media sosialnya bagaimana. Jadi kita akhirnya bisa melihat kecenderungan anak ini bagaimana. Di antaranya itu sebagai asumsi awal. Nah, di dunia digital madrasah bisa menggunakan ini untuk melihat, selain juga melihat aktivitasnya ya. Karena orang kan emosi lagi sedih apa ditampilkan, lagi apa. Nah, ini sebuah itu yang bisa kita maksimalkan untuk melakukan pendampingan kepada anak. Jadi berarti dari sisi pendidiknya ini, sosok gurunya ini juga harus up to date ya Pak. Up to date. Apa ini sekarang yang lagi happening di digital nih? Betul. Anak-anak ikut ini, jadi itu bisa jadi kurikulum juga tuh untuk pendampingan siswa-siswanya. Iya, gitu ya, Pak, ya? Kita harus begitu. Bahkan bukannya pendidik, sebagai orang tua juga sebagai orang tua itu harus. Sebagai orang tua itu harus. Karena memang sekali lagi
era digital itu dari sisi mata uang itu iya. Tapi sekali lagi, teknologi atau sebuah sistem sehebat apapun, tetap siapa yang memegang. Iya. Siapa yang memegang? Smartphone and smart people. Bukan smartphone is not for smart people. Repot. Ya, jadi yang smart hanya phone-nya saja, bukan orangnya. Sekarang harus dua-duanya nih Pak. Dua-duanya harus. Kita ngobrol sedikit ke etika berdigital ya Pak ini ya. Etika digitalisasi tadi ada kaitannya dengan masa depan siswa, karena di sini saya mulai melihat nanti kelak di masa depan mereka nih, siswa-siswa mungkin ada yang apply untuk beasiswa, ada yang apply untuk pekerjaan dan sebagainya, pasti akan dicek dulu. Dicek dulu semuanya. Jadi tuh ibaratnya sekarang ini track record itu bisa dilihat ya Pak ya, dari cara kita sharing konten apa, cara kita komentar seperti apa gitu ya Pak. Nah kalau dari segi pendidiknya nih Pak, guru-guru BK tadi ya Pak ya, apakah sudah ada pembuatan kurikulum khusus untuk memasuki dunia digital ini Pak? Guru-guru BK ya karena dia bagian konseling ya, diantaranya bisa tadi merekap ketika ada anak ini cenderung bermasalah, kemudian kita cari track recordnya di dunia selain ya pasti kunjungan, kemudian interview orang tua. Diantaranya kenapa? Karena di era digital sekali lagi anak-anak ini lebih bisa menuangkan sisi emosionalnya atau sisi kreativitasnya di dunia maya. Itu yang sering terjadi. Ini contoh di pendampingan ke anak. Nah, kalau kemudian pendampingan di sisi keilmuan, sisi akademis, sebenarnya dunia digital memberikan banyak warna, ya, banyak kesempatan. Dan semestinya guru tinggal mengarahkan. Contoh paling gampang itu kan sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Hampir semua kita lihat di zaman sekarang media itu berbahasa Inggris. Mestinya kita bisa di zaman sekarang anak-anak kita, anak didik itu nilai bahasa Inggrisnya minimal 8 lah. Iya. Semestinya. Meningkat ya. Semestinya. Tapi ternyata rata-rata kok malah enggak. Nah, ini berarti kan ada ada jurang yang perlu kita butuh menjembatani teknologi yang sudah memudahkan ini dengan gaya pembelajaran yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya butuh kemampuan guru untuk selalu tadi mengupdate ya. Untuk selalu mengupdate kemampuannya berdigital, membaca literasi banyak, sehingga juga karena di dunia digital juga banyak hal yang palsu, video yang lama diberi narasi baru, kemudian ikut baca. Nah, kalau dari segi persiapan untuk pendidiknya nih Pak, kan tadi dari point of view siswanya, bagaimana menghadapi gelombang digital yang ternyata sekarang semakin accelerate, semakin meningkat cepat nih karena ada pandemi. Nah, kalau dari segi pendidiknya ini bagaimana Pak? Pasti kan dari generasi ke generasi nih, pendidikan ada yang generasi atas, ada yang baru-baru gitu Pak. Bagaimana cara untuk ngeblending beliau-beliau ini nih supaya penyampaian ke siswanya lebih sesuai dengan perkembangan zaman begitu Pak? Apalagi kalau di madrasah, Mbak. Oh gitu. Nah, di madrasah itu kita masih menemukan guru yang berumur 60 tahun, sepuh. Nah, selama kemarin pandemi ya, beliau akhirnya juga kolaborasi dengan yang muda-muda. Beliau mengajar, kita rekam, kemudian kita sampaikan melalui Google Home dan kita dampingi. Dan muda-muda ini kita bahasanya apa ya, kita cambui lah. Kalau iya ya, kita dorong, kita motivasi untuk semakin mengembangkan. Nah, kita juga berterima kasih dengan adanya program literasi digital ini, karena yang saya lihat sendiri di hasil dari literasi digital yang kemarin diadakan itu, guru-guru saya yang ikut sekarang menarik ketika ada momentum apa, kemudian bikin meme kemudian disampaikan di grup wali kelas, di grup anak-anak, kemudian di grup guru, bahkan kemudian di media sosialnya, dan kadang juga membuat materi pembelajaran meskipun hanya yang sederhana lah, contoh mungkin tata cara wudhu yang benar, tapi kemudian dia mendesain dengan lebih unik sehingga kadang penyampaian seperti itu lebih menarik. Nah, tinggal kan bagaimana nanti
karena harus sekali lagi karena kita ngomong teknologi harus didukung sarana prasarana. Iya itu Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. sarana dan prasarana Pak yang sejauh ini bagaimana Pak? Iya, kalau sarana prasarana di madrasah kami ya selama kemarin pandemi alhamdulillah kalau kami untuk lab komputer sudah ada, lab bahasa juga sudah, kemudian hampir semua gurunya juga sudah bisa menggunakan alat teknologi seperti laptop maupun HP, tapi tetap didampingi oleh tim ya, dampingi tim untuk karena memang yang sepuh itu sudah bahasanya kalau hanya bawa laptop tuh saya bisa, tapi bawa tok tidak menggunakan. Oke, ya, bawa ya, Pak. Jadi guyonannya begitu, semua guru bisa membawa laptop, ya membawa tok, tapi mengoperasikan tidak. Makanya kemudian bahasanya ya tidak cuma bawa, tapi harus yang mengoperasikan. Iya betul Pak. Jadi kalau bisa direkap ternyata di balik musibah pandemi itu ternyata membuka banyak sekali peluang ya Pak. Peluang. Secara nggak langsung kita dipaksa harus bisa beradaptasi. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan yang lain, guru-guru yang ya, lain. Pak. Karena kan kalau misalnya melihat dari konten-konten agama ya Pak untuk literasi madrasah itu kan bisa dibuat lebih menarik ketika bisa berkolaborasi dengan seperti director untuk pembuatan animasi atau apa yang menarik-menarik gitu ya Pak ya. Konten-konten khusus. Paling tidak ditambahkan dengan gambar-gambar apa atau mungkin sekarang yang lagi in apa kan gitu, karena kita kan harus selalu begitu. Contoh mungkin ada tempat-tempat misalnya lagi in atau tempat apa kan difotokan di situ dengan background, hanya sekedar itu pun sudah bisa menjadi bikin menarik. Iya Pak, betul. Atau bahkan yang lagi in sekarang ada game apa, ada film apa, itu pun jadi. Iya betul Pak. Sekarang kan dunia literasi digital konten Islam itu sekarang semakin meningkat Pak, dari segi sekarang udah tidak lagi Quran saja yang digital, tapi cerita-cerita Islam, Nabi-Nabi itu juga Rasul-Rasul bisa ada konten di buku dan digital pakai aplikasi. Gitu. Kalau di kami di pondok pesantren kami kebetulan kami itu punya santri yang luar biasa, dulu alumni ITS. Dulu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita sudah ngomong bikin aplikasi di Android. 5 tahun yang lalu Pak? Iya. Jadi sekarang sih anaknya ikut di NU Jawa Tengah. Saya juga bikin aplikasi Jiba segala macam untuk sekolah itu. Di kami itu kan gini, ini sekedar tambahan. Di pondok pesantren kami itu kan diantaranya kan dikenal dengan wirid Dalailul Khairat. Ada bukunya untuk wiridan itu setiap hari, bacaan sholawat Dalailul Khairat. Nah itu anak-anak santri ini kemudian karena diajari itu, dan dia juga ngembangke itu belajar membuat aplikasi tidak Al-Quran tapi baca wirid itu. Jadi sudah ada di Android itu. Sudah 5 tahun yang lalu lebih malah. Sebenarnya begitu. Jadi berpikirnya jangka panjang. Iya. Jadi yang semula kita bawa kitab buku kecil untuk wiridan, karena zaman sekarang ya wiridannya pakai HP. Dan itu bisa untuk dia ada notifikasi hari ini yang dibaca ini. Ada remindernya Pak berarti? Iya, ada remindernya, sudah begitu. Lebih ke anak-anak zaman sekarang ya Pak. Sekarang kan apa-apa semuanya sudah dalam satu smartphone itu ya Pak. Makanya sebenarnya itu saya juga berharap di tingkatan MTS itu sekarang harus di TIK itu sudah ngomong coding. Betul Pak. Udah ngomong coding sekarang. Kalau nggak ngomong coding itu dia pendidikan di tingkatan madrasah terlambat. Iya, bukan lagi hanya Microsoft Iya. Office. Bukan ya Pak. Sekarang sudah harus ke situ. Iya, harus gitu. Harus ke sana. Iya. Karena ya tadi Bu, yang saya sampaikan Pak. Bagi generasi saya yang dulu betul-betul mengalami masa HP baru dari SMS kemudian ringtone gambar warna hitam putih itu, dengan sekarang kan kita merasakan betul betapa cepatnya perkembangan digital yang ada. Tapi sekali lagi untuk menjaga kecepatan ini supaya tidak nabrak semua, kemudian tidak offset, tidak offset ya apa remnya. Madrasah juga harus mengedepankan etika dalam dunia digital, dan itu semua dari sikap memperbanyak literasi. Memperbanyak literasi itu kan memperbanyak apa yang dibaca, memperbanyak pengetahuan dalam dunia digital. Kalau tidak seperti itu ya tadi saya lagi kita akan sering offset kalau dalam bahasa sepak bola, kebablasan. Kebablasan nantinya. Jadi memang kalau ditelaah lebih mendalam memang banyaklah sisi-sisi positif ya. Kadang kalau kita melihat suatu musibah hanya dari sisi negatifnya saja,
ya nanti kita tidak akan ada perkembangan Tidak di ada situ ya Pak. Sekarang Kalau di kita Ahlussunnah wal Kita- Jamaah memang harus untuk memperbanyak husnudzon, iya betul Pak. memperbanyak husnudzon. Nah ini kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan khusus untuk para pendidik nih Pak, khususnya mungkin di bidang di dunia madrasah mengenai tantangan-tantangan yang semakin banyak di era digital ini ya Pak ya. Ya. Kalau untuk para pendidik ya bahwasanya sekali lagi mendidik itu juga belajar. Maka pendidik jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena dunia yang kita alami di masa belajar itu berbeda dengan dunia yang anak didik kita alami. Makanya harus berliterasi dengan sebaik-baiknya, mau belajar terus dengan perkembangan teknologi yang ada. Gitu. Kalau harapan khusus untuk literasi digital madrasah bagaimana Pak, mungkin bisa disampaikan? Kalau harapan khusus untuk literasi digital, harapan kami ya program ini bisa lebih menyeluruh, menyentuh kepada guru-guru yang ada. Setidaknya guru-guru yang sudah pernah di training di pelatihan literasi digital difasilitasi untuk mengembangkan kepada guru-guru yang belum. Jadi bahasanya trainer of trainer lah, melatih teman sebaya, kalau macam pendidikan teman sebaya itu penting. Jadi harapan saya secara pribadi literasi digital bisa digalakkan kembali sehingga bisa menjadikan guru ini semakin tanggap dengan teknologi dan menjaga akhlak-akhlak secara di dunia digital tadi. Iya. Jadi tahu remnya lah. Iya, Nah, betul, Pak. bisa ngegas tapi juga bisa ngerem. Iya, supaya nggak nabrak-nabrak Iya. ya, Pak. Iya. Karena khawatir kalau hanya bisa ngegas saja, nggak bisa ngerem, muridnya nih repot. Iya betul Pak. Jadi harapannya juga nanti ketika pandemi ini sudah usai, harapannya semua kemampuan yang sudah kita telah sampai sejauh ini tuh semakin berkembang ya Pak ya. Jadi Berkembang. jangan terlena dengan zona nyaman. Iya. Nanti mungkin hanya ada penyeimbangan saja Pak, mungkin antara literasi digital, sistem digitalisasi yang sudah diaplikasikan sekarang dengan sosok guru. Pak, pendidik akan hadir di dalam kelas itu langsung. Karena gitu ya, Pak. tetap pendidikan itu ya utama guru memang. Iya betul Pak. Harus guru. Dan guru itu ada ya sekarang bahasa zaman sekarang itu guru tidak digugu dan ditiru, tapi malah diguyu ditinggal turu lah, repot. Maka harus Iya online itu. harus mengembalikan pada marwah guru untuk Iya, digugu dan ditiru Iya betul. dengan keteladanan yang dimiliki oleh guru. Nah, bisa teladan itu kalau memang punya rasa hikmah, rasa bakti pada pendidikan. Makanya di madrasah itu, Bu, di madrasah itu bahasa yang saya umama, bahasa gaji itu enggak sangat jarang digunakan di madrasah. Yang dibahasakan tuh bisyarah. Bisyarah itu artinya bebungah untuk membahagiakan. Jadi kalau kenapa? Karena khawatirnya kalau terbiasa dengan ngomong bayaran atau gaji, itu seolah-olah mendidik itu hanya disamakan dengan kerja dengan dapat upah. Nah, makanya para ulama terdahulu, guru-guru kita itu sering, dan ini masih dilaksanakan kalau terkait dengan kalau bahasa orang kerja itu gaji, kalau guru diberikan bahasa dengan bisyarah sebagai bebungah untuk menjaga niat tadi. Iya betul. Niat khidmah pada ilmu, bakti kepada ilmu, jangan hanya kepada tadi materi. Gitu. Makanya saya juga sering sampaikan pada guru-guru kami, masalah dapat tunjangan sertifikasi itu hanya bonusnya saja. Nilai amal jari. Iya, yang paling penting di situ. Oke, saya rasa cukup sekian podcastnya ini. Kalau misalnya kita bisa ketemu lagi lebih banyak lagi ya Pak, kita dibahas ya Pak. Boleh. Biasa ini tantangan di era digitalisasi ini, dan sudah dipaparkan oleh beliau bahwa ternyata di balik tantangan juga banyak peluang, banyak hal yang bisa kita kembangkan nih teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Gusmu, terima kasih. Semoga semakin sukses ke depan. Amin. Pendidikannya dan juga untuk seluruh madrasah di Indonesia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.